Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1641. Ye-Shikai tidak menyangka Sang Guanjian akan datang saat ini. Dia juga kelompok pertama yang datang ke Basu bersama Huo Ziking, tapi... bukankah seharusnya dia mundur? Mengapa dia kembali dengan pasukannya? Jenderal Huo khawatir pasukan Qin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memburu kita. Dia juga khawatir pasukanmu tidak cukup di sini, jadi dia memintaku membawa 3.000 kavaleri untuk mendukungmu, jelas Sang Guanjian. Ye-Shikai berdiri dan memeluknya. Huo Ziking bersikap perhatian, karena dia tahu kesulitan yang dihadapi Ye-Shikai, dan dia juga tahu bahwa Sang Guanjian adalah mantan bawahannya, dan mereka telah menjalin kerjasama diam-diam, sehingga mudah untuk memimpin dan mengirim pasukan. Bagus sekali. Aku hanya kekurangan prajurit, kata Ye-Shikai bersemangat. Sepertinya terjadi pertempuran sengit di sini tadi malam, gumam Sang Guanjian sambil memandangi Kam yang bobrok. Memang, setelah 3 atau 4 jam, saya perkirakan pasukan Qin mungkin sudah tahu rencana kita. Kalau tidak, mengapa mereka mengirim begitu banyak tentara untuk menyerang banyak senjata pengepungan besar? Jika mereka tidak tahu rencana kita, mereka pasti akan memilih untuk mengepung kita tanpa menyerang, memutus pasokan makanan kita, dan menunggu sampai kita kelaparan dan kelelahan, lalu menelan kita dalam satu serangan. Ye-Shikai menganalisis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah mereka tahu, mereka akan terus menyerang kita. Kalau tidak, mereka hanya bisa melihat kita lolos, tanya Sang Guanjian. Tentara Qin memiliki busur dan panah yang kuat, dan senjata pengepungan mereka sangat ampuh. Tembok desa tidak akan bertahan lama. Terlebih lagi, kita hanya memiliki sedikit pasukan. Tidak akan mudah bertahan sampai seluruh pasukan mundur. Sebagai komandan pasukan ini, Ye-Shikai tentu saja harus bertanggung jawab atas semua prajurit di bawah komandonya, termasuk nyawa mereka. Bagaimana kalau kita tarik pasukan kita ke kota? Tembok kota di sana kuat, dan kita juga bisa merekrut milisi untuk mengisi kembali pasukan kita. Kita juga bisa menyimpan makanan dan pakan ternak di kota, meskipun kita dikepung. Tidak, kalian sama sekali tidak diizinkan memasuki kota. Sebelum Sang Guanjian sempat menyelesaikan kata-katanya, Ye-Shikai menyela dan menolak. Mengapa? Memasuki kota memang bermanfaat untuk pertahanan, tetapi begitu kota dikepung, tamatlah sudah rencana kita. Pasukan telah ditarik. Saya prediksi bahwa Tuan tidak akan bisa mengirim pasukan untuk menyerang Su setidaknya selama setengah tahun. Kita tidak punya bala bantuan sama sekali dan pasti akan mati. Karena itu, kita tidak bisa mundur dari Kam ini. Setidaknya, jika kita benar-benar tidak bisa bertahan, kita masih bisa mundur. Perintahkan semua jenderal untuk berada di garis depan secara langsung. Juga, segera kirim saudara-saudara yang terluka ke belakang. Kecuali para sersan patroli dan penjaga, semua orang lainnya harus memperbaiki Kam dan menggali parit yang dalam serta membangun benteng yang tinggi. Bukankah tentara Qin ingin bertempur sengit dengan kita? Baiklah, kalau begitu kita akan melawan mereka secara langsung. Pasukan di bawah komandoku semuanya adalah elit tentara Chu. Bahkan jika sepertiga dari mereka terbunuh atau terluka, aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Selama kita melukai tentara Qin, mereka tidak akan berani mengejar kita lagi. Ye-Shikai menunjukkan tekad dan keberanian seorang jenderal. Saat ini, mereka tidak bisa bergantung pada siapapun. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi tentara Qin di sini. Baiklah, Ye Tua, karena kau telah memutuskan untuk bertarung sampai mati, maka aku bersedia bertarung denganmu. Setidaknya ada 80 prajurit Qin yang telah gugur di bawah pedangku, jadi beberapa lagi tidak akan berpengaruh. Sang Guan, kau baru saja membawa pasukanmu ke sini seperti ini, kan? Apa kau tidak takut mati? Ye-Shikai menatap mata Sang Guanjian dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mencegat ratusan ribu pasukan Qin pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Siapa yang berani mengambil inisiatif untuk pergi? Sang Guanjian datang ke sini dengan 3.000 pasukan kavaleri. Haha, Pak Tua Ye, kau terlalu sopan saat berkata begitu. Sang Guanjian menancapkan pedangnya ke tanah di sampingnya, bersandar di tembok desa, dan tertawa. Kita sudah berkali-kali melewati hidup dan mati, dan kau masih saja berkata begitu. Sang Guanjian menatap langit dan tertawa. Dulu, saat kita di Dongjun, kita hanya punya lebih dari 10.000 pasukan, tapi kita masih berani menghentikan 90.000 pasukan Qin. Saat kau dikepung puluhan ribu pasukan Qin, aku membawa pengawalku. Jumlah mereka kurang dari 1.000, tapi aku berani menyelamatkanmu. Situasi kita sekarang pasti jauh lebih baik daripada dulu, jadi kenapa aku tidak berani datang? Kau sudah mengikutiku begitu lama, dan sepertinya kau selalu menghadapi pertempuran yang sulit. Ye-Shikai menertawakan dirinya sendiri. Jadi, butuh waktu 4 atau 5 tahun bagi saya untuk menjadi komandan garnison di pasukan Qin, tetapi sekarang, hanya setelah 1 atau 2 tahun mengikuti Anda, saya telah menjadi seorang jenderal. Laporkan, intelijen terbaru. Tiba-tiba, seorang penjaga memasuki Kam dan berkata,
Informasi apa? Bacalah. Jenderal Qin di pihak lawan sudah tahu bahwa itu Wang Li. 30.000 pasukan Qin di bawah komandonya semuanya adalah pengawal Kekaisaran Xianyang. Mereka sangat elit. Baju zirah mereka adalah yang terbaru dan terbaik, dan mereka juga membawa perlengkapan pengepungan terbaru. Benar-benar bocah itu, Sangguan Jian mengumpat, Pak Tua Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena kita musuh lama, tak perlu bicara lagi. Ayo kita bertarung sampai mati. Kota Lingxiang, Ye Mansion. Nyonya, Anda belum tidur nyenyak selama beberapa malam. Saya akan meminta para pelayan untuk membuatkan sup yang menenangkan. He Hua menatap kecantikan yang tak tertandingi di depan cermin perunggu dengan raut wajah khawatir. He Linghan tampak agak lesu. Bahkan, semangatnya sedang tidak bagus. Ia telah menderita insomnia selama beberapa hari terakhir dan terjaga hingga fajar setiap hari sebelum akhirnya tertidur. He Linghan memegang surat yang ditulis Ye Shikai sebelum pergi. Ia sangat menyesalinya sekarang. Ketika Ye Shikai bercerita tentang perang di garis depan hari itu, ia berpura-pura marah. Awalnya ia ingin membujuk Ye Shikai untuk tetap tinggal, tetapi akhirnya Ye Shikai pergi tanpa pamit dan hanya meninggalkan sepucuk surat. He Hua, apakah ada laporan militer dari garis depan? Tanya He Linghan dengan wajah cemas. Nyonya, semua laporan militer itu telah ditinjau oleh para menteri dan jenderal. Kita tidak punya kesempatan untuk mengetahuinya. Jika kita benar-benar ingin mengetahui situasi terkini kepala keluarga, saya khawatir kita harus menemui Tuan secara langsung. He Hua merasa sangat malu. Ia bisa memahami kecemasan He Linghan, tetapi laporan militer itu bukanlah rumor rakyat biasa. Laporan itu sangat rahasia. Memang benar bahwa Ye Shikai adalah seorang jenderal, dan He Linghan adalah istri sang jenderal, yang juga benar, tetapi istri sang jenderal tidak bisa membocorkan rahasia militer. Apakah salah jika saya menanyakan keberadaan suami saya? Nyonya, jangan khawatir. Kepala keluarga ini bukan orang biasa. Tidak akan terjadi apa-apa padanya dengan mudah. Selain itu, saya mendengar kabar bahwa pasukan yang ditempatkan di Basu telah mulai ditarik dan secara bertahap ditarik kembali ke Chu. Bukankah kepala keluarga pergi ke Basu sendirian hanya untuk penarikan pasukan? Sekarang semuanya berjalan lancar. Saya rasa kepala keluarga ini pasti kembali bersama pasukannya. Lotus menghibur. Semoga saja begitu. He Linghan khawatir sepanjang hari, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Nyonya, berat badan Anda turun drastis akhir-akhir ini karena Anda tidak nafsu makan. Saya akan meminta para pelayan untuk menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Teruskan. Bab 1642. Selama 4 hari, pasukan Qin terus menyerang, baik besar maupun kecil. Wang Li adalah seorang jenderal yang tersohor. Meskipun mereka bergantian menyerang benteng, pasukannya dikerahkan dengan sangat wajar dan serangan mereka sangat dahsyat. Yang terpenting, karena mereka bergantian, pasukan Qin tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, seolah-olah mereka selalu penuh energi. Sebaliknya, begitu pasukan Qin menyerang, pasukan Chu akan membunyikan alarm. Mereka harus bertempur menghadapi musuh, siang dan malam, dan kelelahan tak terelakkan. Laporkan, tentara Qin menyerang kamp barat kita. Laporan mengatakan bahwa 5.000 tentara Qin menyerang desa utara dengan ganas, dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Laporkan, tentara Qin telah memperkuat pasukannya, dan sejumlah besar pasukan sedang menuju ke arah kita. Pak Tua Ye, sudah 4 hari. Tentara Qin telah menderita korban tak kurang dari 40.000 hingga 50.000 jiwa, dan tentara kita juga telah menderita hampir 20.000 jiwa. Namun, tentara Qin di pinggiran masih terus berdatangan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan musnah. Ya, Jenderal Ye, meskipun kami tidak takut mati, jelas bukan ide yang baik bagi kita semua untuk mati di sini. Di tenda, banyak jenderal menyarankan Ye Shikai untuk mundur. 30.000 pasukan elit bertahan selama 4 hari lagi, dan setiap hari bagaikan berjalan di atas es tipis. Beberapa kali, pasukan Qin telah menerobos gerbang desa, tetapi Ye Shikai dan Sangguan Jian memimpin pasukan untuk memukul mundur mereka. Setiap langkah maju pasukan Qin mengorbankan darah, tetapi pertempuran jarak dekat seperti itu bahkan lebih merugikan pasukan Chu, yang kekurangan tenaga. Apakah pasukan utama sudah mundur? Ye Shikai menatap ke depan dan berkata dengan suara dingin. Menurut laporan militer terbaru, pasukan mundur dari gua siang dan malam. Pengaturan Jenderal Huo sangat tertib dan kemajuannya jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Sejauh ini, mereka pada dasarnya telah mundur, jawab Sangguan Jian. Berapa banyak saudara yang tersisa di perkemahan kita? Terlalu banyak prajurit yang terluka, dan pasukan yang tersedia sangat kurang. Kita sama sekali tidak bisa mengirim yang terluka ke garis belakang. Sejak 2 hari yang lalu, saudara-saudara yang luka ringan belum juga gugur. Mereka semua bertempur sampai mati bersama pasukan Qin. Sekarang hanya ada lebih dari 10.000 prajurit dan kuda yang bisa dimobilisasi. Sangguan Jian mendesah.
Kebanyakan dari mereka adalah pasukan dari tempat mereka berangkat. Banyak dari mereka adalah saudara-saudara senior yang telah memulai pasukan bersama mereka dari Dongjun dan Heneijun. Mereka meninggalkan rumah mereka dan menempuh perjalanan ribuan mil ke Chu. Ye Shikei berjanji akan memulangkan mereka ke kampung halaman suatu hari nanti, tetapi sekarang, mereka meninggal di negeri asing, dan tidak ada yang menjemput jenazah mereka. Jenderal, dengarkan perintahku. Ye Shikei perlahan berdiri, dan para jenderal juga berdiri satu demi satu. Beritahu seluruh pasukan secara diam-diam, kemasi perlengkapan mereka, dan bawalah perbekalan yang cukup. Kita akan mengungsi semalaman. Ingat, kita tidak boleh ditemukan oleh pasukan Qin. Selama kita bisa menipu mereka semalaman, kita bisa mundur dengan aman, perintah Ye Shikei. Ya, ya. Larut malam. 2.000 orang dari batalion pelopor telah berkumpul. 3.000 orang dari batalion penjaga belakang telah dikumpulkan. Pasukan berbaju besi, semuanya bersiap. Pasukan kavaleri berkumpul dan bersiap. Baiklah, batalion garda depan akan mundur terlebih dahulu bersama yang terluka, diikuti batalion kavaleri. Aku akan memimpin pasukan lapis baja dan batalion garda belakang untuk melindungi jalan mundur mereka. Jalan mundur harus cepat, tetapi dengan sesedikit mungkin suara agar tidak ketahuan oleh pasukan Qin, perintah Ye Shikei dengan suara rendah. Tak seorang pun bisa dengan mudah menerima kenyataan bahwa hanya tersisa lebih dari 10.000 orang dari 30.000 orang. Pasukan elit pasukan Chu ada di tangannya, dan mereka semua tak bisa hilang di sini. Selain itu, hanya satu dari 10 saudara lama yang mengikutinya dari dataran tengah yang tersisa, dan ia tak bisa membiarkan sisanya mati di sini. Tidak ada lagi kematian. Seluruh pasukan mulai mundur, dan Ye Shikei meninggalkan kamp kosong untuk Wang Li. Tidak ada pergerakan di kamp tentara Qin, dan tampaknya mereka masih belum mengetahui rencana Ye Shikei. Pak Tua Ye, batalion garda depan dan kavaleri sudah mulai mendaki gunung, saatnya kita berangkat, kata Sang Guanjian. Baiklah, kau pimpin tim mundur dulu, dan aku akan melindungimu, kata Ye Shikei ringan. Bagaimana kalau kita bertukar sisi? Pak Tua Ye, kau pimpin tim dulu, dan aku akan melindungimu, tanya Sang Guanjian balik. Baiklah, berhenti berdebat. Aku panglima tertinggi, dan aku yang punya keputusan akhir. Ayo cepat. Kecepatan adalah yang terpenting sekarang. Semakin cepat kita mundur, semakin aman kita. Ya, perjalanan dari kamp ke gua masih panjang. Ye Shikei membutuhkan waktu 2 jam untuk menuruni gunung sendirian dengan menunggang kuda. Sekarang pasukan sedang dievakuasi dan mendaki gunung lagi. Evakuasi akan memakan waktu setidaknya 4 jam. Saat itu, Fajar akan tiba, dan Wang Li pasti akan mendapati kamp tentara Chu kosong. Ia akan mengirim seluruh pasukan untuk mengejar dan membunuh mereka, jadi bahaya masih ada. Bergerak pelan-pelan, jangan sampai Qin Jun tahu. Seluruh pasukan maju dengan kecepatan yang dipercepat. 1 jam kemudian, laporkan kepada jenderal, pasukan terlihat berkumpul di kamp tentara Qin. Seorang prajurit dari kamp barisan belakang segera maju untuk melapor. Untuk mengetahui pergerakan tentara Qin, Ye Shikei secara khusus meninggalkan sekelompok orang sebelum pergi, yang bertanggung jawab untuk memantau pergerakan tentara Qin. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, mereka harus melapor kepadanya kapan saja. Apa? Ye Shikei terkejut setelah mendengar ini, dan menggenggam pedangnya erat-erat. Baru 1 jam berlalu, mungkinkah Wang Li sudah menemukannya? Tentara Qin membuat keributan besar. Jenderal, kau pimpin pasukan mundur dulu. Aku akan pimpin pasukan lapis baja untuk menghadapi musuh dan menjamin akan menahan pasukan Qin selama 3 jam. Mancang menawarkan diri, bukan hanya karena pasukan lapis baja bertanggung jawab untuk melindungi garis belakang, tetapi yang terpenting, ia tahu pentingnya penarikan ini. Jika pasukan Qin mengejutkan mereka, lebih dari 10.000 orang ini tidak akan bisa melarikan diri, dan mungkin, pasukan Chu yang besar juga akan terlibat. Tidak, pasukan Qin mungkin sudah mengirim pasukan untuk menduduki kamp. Jika kau kembali dengan beberapa ribu prajurit lapis baja, kau akan terjebak dan itu akan sia-sia. Ye Shikei langsung menolak. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya melihat mereka mengejar kita. Sampaikan perintahnya. Pasukan lapis baja dan batalion penjaga belakang akan menyergap di hutan di kedua sisi jalan pegunungan. Ketika pasukan Qin tiba, mereka akan menyerang dari kedua sisi. Ya. Tentara Chu, kamp. Laporkan kepada jenderal, masih banyak barang bawaan yang tertinggal di kamp, dan makanan serta pakan ternak baru saja dibakar. Banyak persediaan masih tersimpan rapi di barak. Seorang prajurit Qin menghampiri seorang jenderal berbaju zirah hitam dan berkata dengan hormat. Jika Ye Shikei ada di sana, ia pasti bisa mengenali bahwa orang ini adalah Wang Li. Ngomong-ngomong, ia dan Ye Shikei sudah sering bertempur di Nanyang, dan keduanya bisa dibilang musuh bebuyutan. Jenderal, pasukan Chu pasti baru saja pergi belum lama ini. Kita telah menyerang dengan ganas selama 4 atau 5 hari berturut-turut, dan kedua belah pihak telah menderita banyak korban. Saat ini,
pasukan Chu pasti kehabisan prajurit dan tidak punya pilihan selain mundur. Saya bersedia memimpin sekelompok kavaleri elit untuk mengejar dan membunuh mereka. Jenderal Guo, jangan terlalu cemas. Jika pasukan Chu mundur, mereka pasti punya rencana cadangan. Jika kita buru-buru mengejar mereka sekarang, kita mungkin akan terjebak dalam penyergapan mereka. Bab 1643. Tapi kalau kita tidak mengejar mereka, pasukan Chu kemungkinan besar akan kabur, tanya Guoling. Terakhir kali di Nanyang, ia memimpin 40.000 pasukan Qin untuk menyerang Wancheng. Pasukan itu bahkan sudah mencapai kota dan hanya butuh waktu sebatang dupa untuk menduduki seluruh kota. Namun, mereka dipukul mundur oleh Mancang yang kembali untuk mendukung mereka. Ia tak punya pilihan selain meludahkan daging di mulutnya. Bagaimana kalau begini? Kau pimpin 20.000 orang untuk mengejar. Kau boleh cepat, tapi jangan gegabah. Pasukan Chu pasti akan menyergap kita di jalan. Aku tidak ingin ada korban yang tidak perlu, perintah Wang Li. Ya, tunggu sebentar. Tepat saat Guoling hendak pergi, Wang Li tiba-tiba memanggilnya. Jenderal, apakah Anda punya instruksi lain? Lebih baik aku sendiri yang memimpin pasukan ke sana. Sampaikan perintah ini dan bawa pasukan pengawalku. Kita akan mengerahkan 30.000 pasukan dan mengejar pasukan Chu. Wang Li tampaknya sudah bulat hatinya, dan nadanya begitu tegas sehingga Guoling tak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Ini, Jenderal, rute mundur pasukan Chu adalah jalan pegunungan, yang tidak kondusif untuk pengerahan pasukan. Sebaliknya, jalan itu cocok untuk penyergapan pasukan Chu. Anda adalah komandan seluruh pasukan, bagaimana mungkin Anda mengambil risiko sendiri? Guoling membujuk. Haha, aku sudah melalui ratusan pertempuran, jadi aku tidak takut dengan medannya. Saudara Guo, kau mungkin tidak tahu siapa yang memimpin pasukan Chu bertahan melawan kita selama 4 hari. Ini, aku hanya tahu bahwa komandan pasukan Chu adalah Huo Ziking. Dia adalah jenderal kepercayaan Miwen. Dia memang memiliki beberapa keterampilan dan merupakan jenderal yang baik, tetapi pengerahan pasukannya terlalu konvensional. Dia pandai membuat rencana, tetapi tidak pandai melakukan serangan mendadak. Karena itu, kurasa dia tidak bisa dianggap sebagai jenderal yang terkenal. Kau benar, ini sangat relevan. Jika kita menghadapi pertempuran sengit seperti suku serigala, maka Huo Ziking, yang ahli dalam mengerahkan pasukan, seharusnya menjadi jenderal yang hebat. Namun, jika dia menghadapi lawan yang licik, dia akan tampak kurang memadai. Wang Li berkata dengan acuh tak acuh, karena kau tidak tahu, maka aku akan memberitahumu bahwa selama 4 hari ini, jenderal yang memimpin pasukan Chu adalah Ye Shikai, dan bawahannya, termasuk Mancang yang telah memukul mundurmu di Wancheng. Apa? Mereka? Sungguh jalan sempit yang harus dilalui musuh. Mendengar kabar itu, Guoling pun kesal. Dalam pertempuran Nanyang, reputasi Ye Shikai menyebar ke seluruh dunia, tetapi Wang Li, sebagai cucu Wang Jian dan keturunan seorang jenderal, justru kalah telak dan terpaksa mundur dalam kepanikan. Belum lagi serangan balik pasukan Chu, ia bahkan tak mampu mempertahankan Nanyang. Sebagai wakil jenderal, Guoling tentu saja tak rela menerima penghinaan seperti itu, jadi ketika mendengar bahwa komandan pihak lawan adalah Ye Shikai, ia langsung menunjukkan kesediaannya untuk bertempur. Ya, Ye Shikai awalnya kurang dikenal. Ia naik pangkat selangkah demi selangkah selama perang antara Kekaisaran dan suku Serigala. Ia memenangkan beberapa pertempuran dan secara tidak sengaja menyelamatkan Meng Tian, yang membuatnya mendapatkan pengakuan. Sedangkan Mancang, ia adalah seorang perwira Wei Wuzu di kerajaan Wei selama periode 7 kerajaan. Ia meraih banyak prestasi militer. Setelah kerajaan Wei hancur, ia diturunkan menjadi pekerja rodi. Selama perang antara suku Serigala, ia juga dijadikan tawanan perang. Ia dipromosikan oleh Ye Shikai dan secara bertahap menjadi Jenderal Men saat ini. Aku tidak menyangka jenderal begitu mengenal mereka. Aku mengagumimu, kata Guoling sambil membungkuk. Sebagai seorang jenderal, jika kau tidak mengenal diri sendiri dan musuh, kau adalah jenderal yang biasa-biasa saja. Lagi pula, ini adalah konfrontasi kedua kita. Bagi siapapun yang telah mengalahkanku, aku akan menyelidikinya, memahaminya, mengetahui kelemahannya, dan kemudian aku bisa mengalahkannya. Saat itu, 50.000 pasukan elit Wei Wuzu mengalahkan 500.000 pasukan Qin, dan Wei Wuzu menjadi terkenal di seluruh dunia. Ye Shikai menerapkan metode pelatihan Wei Wuzu pada pasukannya sendiri dan membentuk pasukan zirah besi, yang dipimpin oleh Mancang. Sebagian besar prestasinya diraih oleh pasukan zirah besi, termasuk saat mereka mempertahankan kamp. Pasukan zirah besi yang hanya berjumlah 4.000 hingga 5.000 prajurit menyulitkan 30.000 prajurit elit yang saya latih sendiri untuk masuk ke kamp tentara Chu. Jadi kali ini, aku harus bertindak sendiri. Jika aku membiarkannya berlanjut, Ye Shikai pada akhirnya akan menjadi ancaman besar bagi Kekaisaran. Aku mengerti. Aku akan memimpin pasukan untuk menyerang sekarang juga. Jika kalian gagal menangkap dan membunuh Ye Shikai, aku akan membawakan kepalanya kepadamu. Jenderal,
Pasukan Qin bergerak dengan kecepatan penuh, dan 5.000 prajurit kavaleri di barisan depan berjarak kurang dari 15 mil dari barisan belakang kita. Pasukan Qin datang dengan sangat cepat. Mancang bersembunyi di semak-semak di dekatnya. Sisa pasukan lapis baja bersiaga di kiri dan kanan, menghunus busur dan anak panah mereka, membidik jalan menuju gunung. Semua orang menahan napas, dan derap kaki kuda terdengar samar-samar di udara. Mengemudi, mengemudi, oh. Tentara Qin datang, tembakan anak panah. Pengecut, pengecut, pengecut. Tali tersandung. Pasukan lapis baja menembakkan ribuan anak panah, membuat kavaleri Qin di barisan depan tercerai-berai. Di malam yang gelap gulita, hanya cahaya bulan yang redup yang menerangi. Mancang telah menyiapkan penyergapan di sini, dengan kawat jebakan di mana-mana, menunggu pasukan Qin tiba dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Dalam kegelapan, kavaleri sama sekali tidak dapat mengenali jebakan di tanah. Banyak orang tertimpa kawat jebakan dan jatuh bersama kuda mereka. Ada juga lubang-lubang dalam di tanah, ditutupi jerami. Jika orang-orang menginjaknya, mereka akan jatuh ke dalamnya dan tertusuk sampai mati oleh bilah tajam di dalamnya. Ikuti aku dan bunuh mereka. Teriak Mancang lantang, dan ribuan orang bergegas keluar dari samping, memegang tombak panjang dan pedang panjang, menusuk dan menebas pasukan Qin yang gugur. Para prajurit yang memegang perisai panjang membentuk formasi pertempuran. Jalan mendaki gunung awalnya terjal dan sempit. Mancang membunuh pasukan Qin secara tiba-tiba, lalu membentuk formasi militer, seolah-olah sedang membangun tembok besi. Saudara-saudara, jangan panik. Melihat hal ini, Guo Ling segera memimpin pasukan Qin ke lokasi kejadian. Mereka adalah pasukan elit di bawah Wang Li, prajurit pribadi keluarga Wang, dan mereka terlatih dengan baik. Kepanikan mereka hanya sementara, dan mereka segera pulih, membalikkan kuda-kuda mereka, dan menjauhkan diri dari pasukan lapis baja. Gantilah dengan panah penusuk baju besi dan tembak pasukan Chu. Ya, ya. Pak Tuaye, pasukan Qin mengejar kita dengan sangat cepat dan telah menyerang pasukan lapis baja. Bagaimana pertempurannya? Ye Shike memimpin batalion garda depan dan tim kavaleri di depan. Meskipun ia tidak berada di lokasi, ia bisa mendengar teriakan dan jeritan kedua pasukan yang bertempur. Masih belum jelas, tapi pasukan Qin banyak sekali, dan mereka semua elit. Pasukan lapis baja dan batalion penjaga belakang kekurangan personel, dan aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lama. Sangguan Jian melanjutkan, Pak Tuaye, bagaimana kalau aku antar para penjaga kembali untuk menjemput mereka, dan kau bawa sisa pasukan untuk segera bertemu Jenderal Huo. Selama kita melewati gua itu, pasukan akan aman. Baiklah, tapi kalian harus memperhatikan keselamatan. Setelah bertemu Mancang, cepat mundur, Ye Shike mengingatkan. Kecepatan Wang Li masih jauh lebih cepat dari yang ia duga, dan ia juga menduga Wang Li akan mengirimkan pasukan elit untuk menghabisi mereka. Wajar saja, ia sangat khawatir. Meskipun medan di Gunung mudah diserang dan sulit dipertahankan, hal itu hanya dapat menunda serangan pasukan Qin. Jika mereka menyerang secara bergantian, pasukan lapis baja dan batalion garda belakang tidak akan sebanding dengan pasukan Qin. Bab 1644. 1 jam kemudian. Kenapa mereka belum datang? Ye Shike memimpin para penjaga untuk menjaga pintu masuk gua. Sebagian besar pasukan sudah dievakuasi, tetapi tidak ada kabar dari batalion penjaga belakang dan pasukan lapis baja. Bahkan Sangguan Jian yang pergi untuk mendukung mereka pun tidak mendapat kabar. Ia telah mengirim 3 kelompok orang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada yang kembali. Suara pertempuran di kejauhan perlahan mereda, dan ia pun mulai khawatir. Hampir sampai. Tiba-tiba, suara roh pedang muncul di benaknya. Ye Shike terkejut sekaligus senang. Benarkah? Ye Shike sangat jelas tentang kemampuan roh pedang. Ia memiliki kesadaran spiritual, dan meskipun tidak memiliki penglihatan, ia dapat melihat benda-benda ribuan mil jauhnya. Karena dikatakan demikian, Mancang dan yang lainnya pasti aman. Roh pedang, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk tiba? Ledakan, ledakan, ledakan. Jenderal, kami kembali. Sebelum Dao Hun sempat berbicara, teriakan Mancang dan derap kaki kuda terdengar di kejauhan. Haha, cepat temui dia. Ye Shike tertawa dan segera pergi menemuinya. Jenderal, kami kembali. Mancang turun dari kudanya dan berlutut dengan satu kaki di depan Ye Shike. Baju zirahnya yang berat sudah compang camping. Baju zirah di dada dan perutnya penuh bekas pisau dan lubang bekas tembakan. Luka berdarah di bahu kirinya tampak mengerikan. Melihat para prajurit berbaju zirah di belakangnya, masing-masing dari mereka penuh luka dan terengah-engah, menunjukkan betapa sengitnya pertempuran tadi. Pak Tuaye, semuanya sudah kembali, ayo cepat. Sangguan Jian menunggang kudanya dan mencambuknya, lalu datang dari belakang bersama para pengawalnya. Baiklah, semuanya, cepat mundur ke dalam gua. Pasukan Qin akan segera menyusul, perintah Ye Shike. Ya, pintu masuk gua itu tidak besar, hanya cukup untuk dilewati 4 atau 5 orang berdampingan.
Yesike membiarkan pasukan kavaleri mundur terlebih dahulu, dan pasukan infanteri berbaris di luar dan mundur satu persatu. Cepat, cepat. Laporkan, pengejar tim Qin hampir menyusul. Percepat. Teriak Yesike keras. Mereka berpacu melawan pasukan Qin. Jika mereka tidak mundur sepenuhnya saat pasukan Qin tiba, mereka pasti sudah mati. Ye tua, semuanya telah mundur, teriak Sangguan Jian keras. Saat prajurit terakhir memasuki gua, hati Yesike akhirnya tenang. Pada saat yang sama, puluhan prajurit Qin telah bergegas mendekat dan hanya berjarak 50 meter dari semua orang. Jenderal musuh semuanya ada di sana, kejar mereka. Membunuh, membunuh. Pak Tua Ye, cepat masuk ke gua. Pasukan Qin datang. Teriak Sangguan Jian keras. Yesike mendorongnya masuk ke dalam gua, mengeluarkan beberapa bahan peledak dari cincin penyimpanan, dan meletakkannya di pintu masuk gua. Ye tua, apa yang kau lakukan dengan kubus-kubus itu? Berhenti bicara dan pergi. Yesike meraih Sangguan Jian dan melemparkannya ke tanah. Ia mengeluarkan pengontrol dengan tangan satunya dan menekan tombolnya. Ledakan, ledakan. Terdengar dua suara keras di pintu. Gelombang kejut yang kuat hampir menerbangkan kedua pria itu dan membuat kuda perang ketakutan. Ini adalah bahan peledak modern, yang merupakan hal baru di era ketika senjata api belum digunakan dalam perang. Tentu saja, terlepas dari kebaruannya, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Setelah ledakan itu, tanah dan bebatuan di atas gua runtuh dan menutup rapat pintu masuk gua. Uhuk, benda apa ini? Kuat sekali. Sangguan Jian terbatuk beberapa kali dan mengulurkan tangannya untuk mengibaskan debu di udara. Ia belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya, jadi wajar saja ia penasaran. Apa ini? Begitu dahsyatnya sampai mengguncang bumi dan gunung-gunung. Ya, aku tidak tahu senjata ajaib apa yang digunakan jenderal itu. Para prajurit di dekatnya berbicara satu demi satu dengan wajah ngeri, tetapi, bahan peledak ini meruntuhkan gua, menghalangi pengejaran pasukan Qin, yang membuat semua orang merasa lega. Baiklah, aku akan menjelaskannya nanti. Semua prajurit, dengarkan, cepat mundur, lalu tutup gua ini. Jangan sampai ada kesalahan, perintah Yesike. Ya, pasukan mundur di sepanjang jalan yang telah ditandai sebelumnya, berlari-lari kecil sepanjang jalan. Sebenarnya, jalan gua ini membentang di kedua sisi gunung, yang bisa digambarkan sebagai karya alam yang ajaib. Namun, untuk menghentikan pasukan Qin, Yesike hanya bisa meledakkannya. Ia tidak bisa menyerahkan jalan ini kepada pasukan Qin apapun yang terjadi. Ledakan, ledakan. Kami akhirnya berhasil keluar. Saat sinar matahari menyinari wajah mereka, semua prajurit tak kuasa menahan diri untuk bersorak dan merayakan. Kali ini mereka berhasil lolos dari maut. Seandainya yang lebih dulu adalah sebatang dupa, mereka pasti berada dalam bahaya maut. Sangguan Jian, kirim utusan untuk memberitahu Jenderal Huo dan katakan padanya bahwa kita semua telah dievakuasi dan menghalangi pengejaran pasukan Qin. Biarkan dia memimpin pasukan kembali dan kita akan tetap bertanggung jawab atas barisan belakang, perintah Yesike. Baiklah, saya akan melakukannya segera. Mancang, berapa banyak pasukan yang tersisa? Yesike terus bertanya. Ini, tersisa sekitar 7.000 orang. Kalau bukan karena komando jenderal yang tepat, saya khawatir. Ribuan prajurit yang terluka itu tidak akan terselamatkan. Jenderal, saudara-saudara lama dari dataran tengah yang mengikuti kita kurang dari 400 orang, kata Mancang tiba-tiba, raut wajahnya tiba-tiba berubah muram. Mereka semua adalah sesama penduduk desa, bahkan banyak yang berasal dari desa dan klan yang sama, tetapi sekarang mereka telah meninggal di negeri asing, dan yang tersisa kurang dari 400 orang. Mereka semua orang baik. Akulah yang menyebabkan masalah bagi mereka. Yesike berjalan sendirian di tebing dan mendirikan sebuah prasasti batu. Para prajurit maju satu demi satu dengan ekspresi serius. Yang tewas adalah yang terpenting, dan para prajurit berbaris tanpa bersuara. Jenderal, apa yang sedang Anda lakukan? Saudara-saudara ini mengikutiku dan meninggalkan rumah mereka dengan harapan suatu hari nanti aku bisa membawa kedamaian bagi mereka dan keluarga mereka, tetapi aku mengingkari janjiku. Yesike mengambil ketel, membasahi handuk, menyeka prasasti batu dengan hati-hati, lalu mengeluarkan pedang dari pinggangnya dan meletakkannya di depan prasasti batu. Orang-orang selalu harus memiliki tempat peristirahatan terakhir setelah mereka meninggal. Kita tidak punya waktu untuk membawa jasad mereka, tetapi harus ada tempat untuk menguburkan jiwa mereka. Membangun tugu peringatan di sini akan menjadi penghiburan bagi roh mereka di surga. Yesike bergumam, berdiri, dan membungkuk perlahan di depan batu nisan. Saudara-saudara, Yesike berjalan ke depan pasukan dan berteriak keras. Kalian semua adalah saudara-saudaraku yang telah melalui suka dan duka bersamaku. Ketidakmampuankulah yang menyebabkan kalian mati di negeri asing. Hari ini, pertempuran telah usai, tetapi kalian boleh mengikutiku ke medan perang lagi di masa depan.
Hidup hari ini bukan berarti kalian akan baik-baik saja besok. Sekalipun kalian tidak mati besok, masih ada lusa, dan lusa. Mungkin tak seorang pun dari kita akan hidup untuk melihat hari ketika dunia berada dalam kedamaian. Mancang, berapa orang yang tersisa dari kita? Melaporkan kepada jenderal, termasuk mereka yang masih bisa bernapas, masih ada 7.235 orang. Baiklah, hari ini aku akan menyampaikan hal ini kepada 7.235 saudara. Jika ada di antara kalian yang tidak ingin berjuang lagi dan ingin pulang untuk menjalani hidupnya, aku tidak akan menghentikan kalian. Bab 1645. Setelah pertempuran berdarah ini, hanya tersisa lebih dari 7.000 prajurit dari total 30.000 prajurit. Jika itu unit lain, prajurit yang tersisa pasti sudah melarikan diri sejak lama. Saat itulah moral tentara berada di titik terendah. Jenderal manapun akan memilih untuk membangkitkan moral tentara, seperti memberikan pidato motivasi atau bahkan menggunakan cara-cara kasar untuk menghadapi para desertir. Namun, Yesike justru membiarkan para prajurit memilih untuk tetap tinggal atau pergi sendiri. Tak peduli siapa yang melihatnya, ini tidak masuk akal, tetapi Yesike tidak berpikir demikian. Sebagai panglima tertinggi, ia tidak bisa membiarkan semua prajurit bubar, kalau tidak siapa yang akan pergi berperang. Namun saat ini, pertempuran telah usai. Meskipun tindakannya melanggar hukum militer, ia bersikeras bahwa para prajurit ini berhak menentukan nasib mereka sendiri. Ini, begitu banyak orang akan mati dalam perang, dan aku masih punya orang tua yang harus kunafkahi di rumah. Ya, kami beruntung bisa menyelamatkan nyawa kami. Kalau itu terjadi lagi, saya khawatir kita semua akan mati. Para prajurit di bawah berbisik satu sama lain. Setelah 4 hari pertempuran sengit dengan pasukan Qin, hanya 1 dari 4 orang yang selamat. Mereka bisa dianggap selamat. Meskipun mereka kini telah terbebas dari bahaya, banyak dari mereka masih ketakutan. Bertahan hidup adalah naluri manusia. Terlebih lagi, mereka bukanlah raja. Sekalipun mereka menaklukkan dunia, itu bukanlah milik mereka. Yang sebenarnya mereka inginkan adalah perdamaian di dunia agar mereka dapat hidup dan bekerja dengan damai bersama keluarga mereka. Jenderal, saya ingin pulang. Aku juga. Saya juga. Pak Tuaye, ini bukan ide bagus. 30.000 prajurit ini dulunya adalah prajurit elit di ketentaraan, tapi sekarang tinggal 7.000 orang lagi. Kalau kita bubarkan mereka, bagaimana kita bisa melapor? Kata Sangguan Jian lembut. Jika para prajurit tidak memiliki semangat juang, bahkan pasukan elit sekalipun akan sia-sia, apalagi. Mereka benar-benar terlalu lelah, kata Yesike ringan. Tapi, setelah kita kembali, aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Sebelum Sangguan Jian sempat menyelesaikan kata-katanya, Yesike memotongnya, berjalan ke samping, dan memasukkan 2 bendera di sisi kiri dan kanan. Saudara-saudara, dengarkan aku. Jika ada yang ingin pulang, berdirilah di bawah bendera di sebelah kiri, lepaskan baju zirah kalian, dan kembalikan senjata kalian. Aku akan memberi kalian masing-masing 5 tael perak. Jika ada yang ingin tinggal, berdirilah di bawah bendera di sebelah kanan dan ikuti aku kembali ke kota Lingxiang untuk menerima hadiah pertempuran ini. Setelah Yesike selesai berbicara, ia berbalik dan bersiap untuk pergi. Jenderal, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Tanya Mancang. Benar. Biarkan mereka kembali nanti. Ingat, beri mereka masing-masing 5 tael perak. Mari kita berpisah dengan damai. Setengah jam kemudian, berapa banyak dari kita yang tersisa? Yesike duduk di rumput, memperhatikan para prajurit pergi satu demi satu. Meskipun merasa sedikit kecewa, ia memiliki hati nurani yang bersih. Kurang dari 2.000. Kebanyakan dari mereka sudah pergi. Sisanya, kebanyakan adalah tentara yang kami rekrut di Lingxiang. Keluarga mereka ada di kota, jadi wajar saja mereka tidak perlu pergi. Sangguan Jian mendesah. Membubarkan pasukan secara diam-diam adalah kejahatan serius. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan sakit kepala. Pak Tuaye, bagaimana kalau? Saat Jenderal Huo bertanya, kita tinggal bilang saja hanya tersisa 2.000 orang ini. Apa menurutmu dia akan percaya begitu saja? Dengan begitu banyak orang yang pergi, bagaimana mungkin mata-matanya tidak menyadarinya? Tanya Yesike balik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bermaksud menyembunyikannya, kata Yesike dengan tenang. Baiklah, ayo cepat. Tentara Chu, Kam. Apa? Jenderal Ye, kau benar-benar membubarkan tentara secara diam-diam. Totalnya 5.126 orang yang tersisa, kata Yesike ringan. Jenderal Ye, membubarkan tentara tanpa izin adalah kejahatan berat, dan begitu banyak prajurit yang telah pergi. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, 1 orang melakukan pekerjaan dan 1 orang mengambil tanggung jawab. Baiklah, bagaimana kalau aku pergi dan memohon belas kasihan dari Tuan? Kau telah mencapai begitu banyak prestasi militer.
Aku bisa menghubungi beberapa jenderal untuk memohon belas kasihan bersama. Tuan pasti akan mengampunimu. Jenderal Huo, Anda tidak perlu malu. Saya akan menyampaikan kebenaran kepada Tuan tentang masalah ini. Mengenai bagaimana dia ingin memperlakukan saya menerimanya. Ye Shikai membungkuk dan berkata, namun, Jenderal Huo, saya menghargai persahabatan Anda. Terima kasih banyak. Jenderal Ye, jangan terlalu bersemangat. Tuan itu berhati lembut, bukan keras hati. Mari kita bicara baik-baik dan sampaikan beberapa kata yang baik. Dia pasti akan memaafkanmu. Aku mengenalnya lebih baik daripada kau. Jika aku menyembunyikan masalah ini, atau jika kau memohon belas kasihan, dia akan semakin marah. Jangan khawatir, aku tahu batas kemampuanku. Ye Shikai melambaikan tangannya. Baiklah, mari kita ganti topik. Misalnya, bagaimana situasi saat ini? Seluruh pasukan telah dialihkan dan sekarang kembali ke jalan utama. Batalion penjaga belakang berjaga sepanjang waktu, tetapi tidak ada kabar tentang pengerahan pasukan Qin. Kita sekarang berada di dataran dan dapat mengerahkan pasukan kita. Tentara Qin tidak akan berani mengejar kita dengan mudah. Kau benar. Kita punya keunggulan dalam hal tenaga kerja. Tentara Qin tidak akan mengejar kita. Lagi pula, Wang Li sudah mendapatkan apa yang diinginkannya dan menyelamatkan negeri Basu. Dia menang. Saya juga bertanggung jawab atas kegagalan serangan pasukan kita terhadap Su kali ini. Jenderal Huo, ini bukan salahmu. Malahan, ketika aku mendengar kau akan menyerang Su, aku sudah memikirkan hasilnya. Basu adalah negeri yang makmur. Bagaimana mungkin istana kekaisaran menyerahkannya begitu saja? Aku hanya tidak menyangka Wang Li akan memimpin pasukannya untuk memutus pasokan makanan bagi tentara kita. Ini. Laporkan. Tiba-tiba, utusan di luar pintu bergegas masuk, tampak panik dan hampir jatuh ke tanah. Ada apa ini? Kenapa kamu begitu panik? Memalukan sekali. Melapor kepada kedua jenderal, ini dari sang penguasa. Sang penguasa telah tiba, memimpin 20.000 pengawal, dan sekarang sedang mendirikan kemah 30 mil jauhnya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kota Lingxiang 1000 mil jauhnya dari sini. Bagaimana mungkin Tuan datang begitu cepat? Ye Shikai dan Sang Guanjian sama-sama terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka Mi Wen tiba-tiba muncul di sini. Ini, aku tidak tahu. Menurut laporan garnisun setempat, Tuan meninggalkan kota Lingxiang 3 hari yang lalu dan baru tiba di sini pagi ini. Mungkinkah kau telah meramalkan rute kita? Gumam Huo Ziking. Hanya itu yang bisa kukatakan. Kalau tidak, kita mundur saja. Bagaimana Tuhan bisa tahu di mana kita berada? Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Sang Guanjian. Karena Tuan ada di sini, dia pasti ingin bertemu denganku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi sendiri daripada dipanggil olehnya. Tidak, Jenderal Ye. Jika Tuan tahu bahwa Anda membubarkan pasukan secara diam-diam, beliau pasti akan marah besar. Lebih baik kita menguji sikapnya dulu, baru kemudian mencari kesempatan yang tepat untuk memberitahu beliau, saran Huo Ziking. Jika Tuan benar-benar datang ke sini pagi-pagi, dia pasti sudah tahu tentang masalah ini pagi-pagi. Ini berkah, bukan bencana. Kalau memang bencana, itu tak terelakkan. Bersambung.